إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات, kembali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis yang mulia ini dalam rangka melanjutkan kajian kita tentang asma Allah Ta'ala, al-asma al-husna. Setelah sempat istirahat dengan Ramadan, juga tak lupa saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal minal aidina wal faizin wal maqbulin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap amal ibadah kita, amal soleh kita, rukuk sujud kita, puasa kita, sedekah kita di Ramadan dan di luar Ramadan, di Ramadan dan di luar Ramadan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, salawat dan salam kita juga haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau, dan seluruh pengikutnya hingga akhir masa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang lalu kita telah memasuki pembagian Asmaul Husna yang menumbuhkan rasa diawasi dan takut kepada Allah. Kita telah selesaikan asmanya Ar-Raqib, Maha mengawasi, dan masalah pengawasan ini betul-betul terasah ketika kemarin kita di Ramadan, ya. Meskipun seberandal-berandalnya anak kalau masih punya iman, ya, mungkin juga lepas salatnya, astagfirullah, ya. Sebagian ada. Tapi ketika ditanya puasa enggak? Puasa, kafir saya. Begitu jawabnya. Sahih? Nah. Bahkan dia pun yang begitu modelnya, ya, tidak mau atau berat hati untuk meminum meskipun sembunyi-sembunyi. Subhanallah. Meskipun tentunya benar dari satu sisi, salah di sisi yang lain juga yang demikian itu, ya. Namun bukan sekarang pembahasannya. Namun saya sebutkan contoh ini sebagai apa? Kaitannya dengan asma yang lalu tentang Ar-Raqib, ya. Rasa pengawasan itu begitu tinggi ketika kita berada di bulan Ramadan, sehingga diharapkan, ya, di luar Ramadan 11 bulan berikutnya itu akan mampu, ya, tidak terkikis, ya, habis rasa pengawasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, kita beralih kepada asma berikutnya,
yaitu As-Sami'. As-Sami' Maha mendengar, di mana asma ini cukup sering disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Kalau tidak dikatakan di antara paling banyaknya asma yang disebutkan dalam Al-Qur'an, As-Sami'. 45 kali di sini, bersandingan dengan Al-Alim 30 kali. Kemudian bersandingan dengan asma Allah Al-Basir 10 kali. Bersandingan dengan asma Al-Qarib 1 kali, dan hanya 4 kali menyendiri. Ya. Dan hanya 4 kali yang menyendiri. Di antara contohnya pada surah Al-Baqarah 127, doanya Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya. Ya Rabb, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Asma Allah ini, ya, tentunya asma yang agung, yang sesuai dengan, ya, martabat keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dipahami oleh salafus saleh, tanpa mengubah maknanya atau bentuk tahrif, juga menjauhi atau menafikan ta'til, pengosongan maknanya. Ya, kalau tadi tahrif itu mengubah maknanya, ta'til itu mengosongkan atau menafikan maknanya, tanpa juga tasbih, menyerupakan Allah. Ketika Allah katakan dirinya mendengar, berarti sama kayak makhluk. Siapa bilang? Ya. Pendengaran Allah tentunya sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Pendengaran di antara kita saja berbeda. Pendengaran di antara kita saja berbeda. Ada, ya, pendengaran anak muda belasan tahun beda dengan yang di atas 30, beda dengan yang di atas 40, beda lagi, dan seterusnya, ya. Itu berkenaan dengan sesama manusia. Binatang beda, ada binatang yang lebih pendengarannya dari manusia, lebih tajam, ya kan, sehingga mereka mendengar getaran bumi sebelum terjadi gempa misalnya. Itu diantara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, menciptakan makhluk yang lebih pendengarannya sebagian dari sebagian yang lain. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar, ya, apa yang diucapkan oleh hambanya, baik pelan maupun lantang, ya. Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasanya pendengaran yang dimaksud kata sami'a itu atau as-sami' itu, ketika disebutkan dalam Al-Quran, mengandung 4 makna. Mengandung 4 makna. Yang pertama, yaitu seperti pendengaran kita, yaitu pendengaran panca indera, berkaitan dengan suara. Suara apa saja, ya. Percakapan, suara bisik-bisik, suara knalpot brong, Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di sini salah satu bentuk pendengaran Allah yang menunjukkan keagungan dan kemuliaannya adalah surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat pertama. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir.
Sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang tujadiluk ya Muhammad, yaitu yang protes kepada Nabi SAW berkenaan dengan perkara suaminya, sedang dia mengeluh kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan keduanya dari atas 7 lapis langit. Allah Subhanahu wa taala mendengar, dan kejadian ini ya, merupakan bentuk pemuliaan atau makromah kepada Khawlah yang pemilik kisah atau menjadi penyebab sabab nuzulnya ayat ini. Sampai-sampai Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu turun dari kudanya ketika berjumpa dengan sahabat yang wanita ini, ya. Kemudian mendengar usulan ataupun kritikan yang disampaikan oleh Khawlah, seperti anak kecil ketika distrap sama gurunya suruh maju ke depan, sini kamu, kenapa kamu bicara sendiri? Ya, maka anak kecil itu akan menunduk ketakutan. Umar ibn Al-Khattab yang dikenal seperti itu, tegasnya, dalam tanda kutip bahkan mungkin kerasnya, ya kan, bertingkah seperti anak kecil di depan wanita ini. Maka yang membarengi Umar bin Al-Khattab itu bertanya, wahai Umar, kok bisa perempuan tua itu ya membuatmu ketakutan seperti itu? Apa jawab Umar bin Al-Khattab? Kalau Allah saja mendengar dan mengabadikan percakapan wanita itu, tidakkah patut Umar bin Al-Khattab berlaku atau bertindak, berbuat seperti yang engkau lihat? Kata Umar. Allahu Akbar, luar biasa. Maka Allah Maha mendengar. Dalam ayat yang lain Allah nyatakan juga, ya, ma yakun min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala akthar. Tidak ada percakapan rahasia, rapat-rapat tertutup, yang anggotanya 3 orang kecuali Allah yang keempat. Kalau ada 4 orang, yang kelimanya itu Allah. Allah, luar biasa. Tak ada yang tersembunyi dari pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang ngerumpi, apalagi cuma urusan ngerumpi, apalagi misalnya di belakang pengajian ngomong sendiri. Baik. Kemudian juga pada surah Al-Imran 181 Allah menyatakan, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Perkataan siapa ini? Perkataan orang-orang Yahudi. Sungguh Allah Maha mendengar perkataan orang-orang yang menyatakan, mengklaim, mengecap Allah itu fakir, Allah itu miskin, sedangkan kamilah yang kaya. Na'udzubillah. Ini diantara perkataan top perkataan kurang ajar dari orang-orang Yahudi terhadap Rabb mereka, terhadap Tuhan mereka. Baik. Jadi di sini adalah mendengar, yaitu mendengar berkaitan dengan suara. Kemudian makna yang kedua, kata Ibnul Qayyim, sam'u fahmin wa aqlin wa muta'alliqah bil ma'ani. Pendengaran yang meminta atau membutuhkan pemahaman dan pencernaan akal. Contohnya apa? Perkataan Yahudi juga, la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Ya. Jangan kalian katakan
perhatikan kami, yaitu ketika tawar-menawar, akan tetapi katakanlah lihat dan dengarkan kami. Ya. Lebih jelasnya lagi adalah doa pada akhir surah Al-Baqarah 285. Ya. Qalu sami'na wa ata'na ghufranak Rabbana wa ilaikal masir. Yaitu ketika mendengar, yaitu mendengar dengan memahami, sehingga kemudian ata'na, ketika mendengar kemudian paham, ditaati perintah Allah itu. Itu maksudnya sami'a di sini. Ada orang yang hanya mendengar, masuk kanan, keluar kiri. Ya. Nah, kalau paling sering mendapati ini yang jadi guru atau pengajar. Sudah saya bilang ke sekian kali atau ya, ya kan, maka muridnya cuma menunduk kalau yang ini atau menjawab kalau yang sedikit ini. Baru sekarang saya dibilangi, padahal sudah ke-10 kalinya atau 20 kali. Karena apa? Cuma mendengar masuk sini, keluar sini. Makanya di sini makna sami'a di sini yang kedua adalah mendengar dengan memahami, dengan dicerna oleh akal, sehingga kemudian kalau itu perintah dilaksanakan, kalau itu larangan dijauhi. Sami'na wa ata'na. Sebaliknya kata orang Yahudi apa? Sami'na wa asaina, na'udzubillah. Yang ketiga, sam'u ijabah wa i'ta' ma su'il. Yaitu mendengar kemudian menjawab dan memenuhi permintaan. Mendengar dan memenuhi permintaan. Ketika kita mengucapkan dalam sholat setiap rakaat sami'allahu liman hamidah, sahih ya, kita mendengar atau Allah Maha mendengar bagi siapa saja yang memujinya. Artinya apa? Allahumma ajib wa'ati man hamidak. Ya Allah, jawablah, artinya dan berikan apa yang diminta oleh orang yang memujimu. Ya Allah, jawablah dan berikan apa yang diminta oleh orang yang memujimu. Itu sami'allahu liman hamidah. Ya. Itu makna yang ketiga. Yang keempat, sam'u qabulin wa inqiyad. Mendengar dengan mengabulkan dan memenuhi. Mendengar dengan mengabulkan dan memenuhi. Ya. Tidak mengingkari. Al-Maidah ayat 41 contohnya, sama'una lil kadhibi sama'una liqaumin akharina lam ya'tuk. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu Muhammad ya. Begitu pula dalam bahasa kita pun sering kita mendengar, semoga Allah mendengar doamu. Maksudnya apa? Hanya mendengar biasa? Tidak, maksudnya dijawab. Aku mendengar permintaanmu. Maksudnya apa? Ya, bisa jadi itu bentuk apa? Bentuk pengkabulan. Ya, bentuk
pemenuhan apa yang diminta. Dan itulah yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah tentang makna as-sami' dalam Bada'iul Fawaid, salah satu kitab beliau. Kemudian kita kembali sedikit ke buku kecil ini, bahwasanya as-sami' adalah zat yang maha mendengar segala suara di alam semesta ini, baik alam atas maupun alam bawah. Apa artinya alam atas apa alam bawah? Alam atas maksudnya langit, langit dunia maupun sampai langit ya, yang ketujuh. Kemudian alam bawah yaitu bumi dan sampai ke keraknya, sampai ke bawah ya. Ada yang mendengar di sini suaranya cacing di dalam tanah? Keluar suara enggak? Keluar pasti. Setiap gerakannya itu. Coba pakaikan, nggak tahu, bukan mic ini yang jelas ya. Mic-nya orang-orang yang suka itu meneliti. Pasti ada suaranya ya. Itu harus dibesarkan mungkin berapa ribu kali baru mendengar. Sedang Allah Subhanahu wa taala mendengarnya dari atas 7 lapis langit. 6. Juga suara rahasia maupun terang-terangan, bisik maupun berisik ya, subhanallah. Infrasonik kalau dengan bahasa fisika ataupun ultrasonik, semua sama dalam pendengaran Allah. Semuanya sama dalam pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita setajam-tajamnya pendengaran kita ya, sekeras-kerasnya loudspeaker ini ya, ketika bergabung dengan suara ya, kendaraan tadi apa, knalpot maka akan bercampur. Dan kemudian kita, apa katanya Ustadz tadi? Mungkin kalau yang nyatat ini noleh ke sebelahnya, sahih? Karena tidak mendengar. Akan tetapi tidak ada ceritanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang demikian itu. Allah Maha mendengar tanpa adanya juga kegaduhan yang dialami seperti yang dialami oleh makhluknya. Tidak pula bahasa yang satu dari bahasa yang lainnya. Ketika kita berdoa, ya Allah, kita orang Melayu, tidak bisa bahasa Arabnya, terbatas Rabbana atina fid dunya, sapu jagat saja yang dihafal bahasa Arabnya ya kan? Maka kita doa pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai KBBI. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa kita. Sementara di sebelah ketika umroh atau haji misalnya, di sebelah Masya Allah orang Arab kuh, istilahnya Arab tulen, enak rasanya, apalagi yang terpelajar enak dengarnya kayak khotib-khotib di Haramain misalnya. Subhanallah. Maka doa yang di sebelah kita dengan doa kita sama didengar, sama dipahami oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan kecil hati. Nanti juga jangan, sekali lagi, bahkan ini bagian dari kejahilan misalnya, jangan-jangan Allah tidak paham doa saya. Yang menciptakan bahasa siapa? Allah. Sama didengarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja soal ya keutamaan tentunya bahasa yang dipilih oleh Allah untuk nabinya itu saja. Adapun pahamnya, adapun didengarnya, dikabulkannya, ya Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana untuk itu. Ya. Kalaupun kita tidak paham juga bahasa yang lain kecuali bahasa ibu kita yaitu bahasa Indonesia, maka juga mungkin di sebelah kita orang Cina, cang cincung cincong. Wallahu a'lam. Allah Maha mendengar dan Maha paham, Maha mengabulkan. Ya. Mereka juga tidak kecil hati berdoa di depan Ka'bah dengan bahasanya, karena tidak, sebagian misalnya tidak mengerti bahasa Arab. Maka sekali lagi Allah Maha mendengar dengan 4 makna tadi yang disebutkan ya. Mendengar
dengan pendengaran suaranya yang dari makhluk tersebut, kemudian juga sampai terakhir untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dampak daripada iman terhadap asmanya As-Sami'. Yang pertama adalah penetapan sifat mendengar bagi Allah Subhanahu, sebagaimana Allah sifatkan hal itu untuk dirinya sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, bahwasanya pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluknya. Ya, sebagai tambahan ini. Kemudian juga yang ketiga, Allah tidak mengabulkan doanya orang yang lalai ataupun pamer, sedang Allah mengabulkan doanya orang yang ikhlas. Nah, dan dari sini juga dikenal dengan adanya sebutan apa? Sum'ah. Apa sum'ah itu? Bagian dari riya, bagian dari pamer. Kalau riya dari ra'a yara, yaitu pandangan, melihat. Salatnya dibagus-bagusin ketika ada calon mertua misalnya. Itu riya, ingin dilihat. Ada sum'ah, yaitu sami'a yasma'u, dari mendengar ini. Maka Allah mencela yang ini dan juga mencela yang itu. Kedengarannya, tapi kalau sum'ah sekarang sudah sedikit mungkin ini kan karena semua dengan video ya. Meskipun ada yang mencukupkan dengan audio. Yang mencukupkan dengan audio ini bisa dihinggapi oleh penyakit sum'ah itu tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab, tidak mengabulkan doa dari orang yang ya riya maupun sum'ah, tetapi mengabulkan dari hambanya doa hambanya yang ikhlas. Nah, maka dari sini kita hendaknya mengambil pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar bahkan gemuruh hati kita. Allah. Kalau pepatah kita mengatakan apa? Dalamnya laut bisa diterka, dalamnya hati siapa tahu. Allah. Luar biasa, Mas. Betul itu. Dan hanya Allah dan yang punya, yang betul-betul mendengar ya. Yang bisa menerka, yang bukan menerka tapi tahu isinya itu, mendengar gemuruh hati kita ya. Kemudian hendaknya kita juga selalu berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha mendengar doa dari hambanya ataupun keluhannya, curhatnya kepada Allah, bukan kepada status. Nah, yang hanya memicu kegaduhan di alam maya maupun di alam nyata. Sindir. Allahul musta'an. Nah, kemudian justru dari asma as-sami ini hendaklah kita banyak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar keluhan hambanya. Kemudian juga hendaklah kita berdoa kepada Allah dalam segala keadaan. Jangan ketika lapang saja, ketika kepepet saja, tapi ketika lapang, ketika habis Syawalan, habis ngitung faedah Ramadan, juga ingat sama Allah Subhanahu, berdoa tetap ya. La ilaha illallah kalau ingat ini. Ya.
Jangan pas ujian saja kalau yang pelajar, ya. Pas root-rootnya saja hidup baru ingat, ya Allah, ya, berdoa. Kemarin-kemarin kemana ente? Allah. Tapi wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Al-Isra 110. 6. Dan juga hendaklah ketika berdoa jangan ya dipaksa-paksakan, dalam artian ya bersajak-sajak misalnya dibuat. Karena memang ada contohnya dari Rasulullah SAW, tapi tidak semua doa beliau bersajak. Ya, tapi tidak semua doa beliau bersajak. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' misalnya. Min apalagi di antaranya yang terakhir, min du'ain la yusma'. Ya. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha'. Ya. Min du'ain la yusma' di akhirnya. Dan lebih baik tentunya ketika berdoa menggunakan lafaz-lafaz atau nas-nas yang warid dari Nabi alaihissalam ataupun terdapat dalam Al-Quran. Kemudian juga ketika kita tahu bagaimana pendengaran Allah Subhanahu wa taala, hendaklah juga tentunya kita harapkan meningkat perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendengar suara siapapun dari hambanya dari atas arsy-Nya. Makanya Allah sindir pada surah Az-Zukhruf ayat 80. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira bahwasanya kami tidak mendengar ya rahasia-rahasia mereka ataupun bisik-bisik mereka? Sungguh benar ya. Sedangkan para rasul kami, yaitu malaikat-malaikat kami, di sisinya kanan kirinya mencatat ya. Mengapa Allah jadikan malaikat juga ya sebagai pencatat? Untuk menjadi saksi bagi hamba tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga sesama makhluknya menjadikannya saksi atas kita. Juga bagian dari hal yang terilhami dari asma Allah As-Sami' ini, yaitu bahwasanya hendaklah kita menjaga pendengaran kita. Pendengaran kita dan termasuk akhlak yang buruk. Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada surah Al-Isra 36, innas sam'a wal basara wal fuada, apa kata Allah, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya itu akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan. Dan bagian dari akhlak yang buruk adalah memakai pendengaran untuk tajassus, mendengar. Iya, saya tadi mendengar, tadi telepon-teleponan. Ini siapa ini? Iya Pak, ya ada Pak, ada. Ada. Kalau dulu mungkin karena kurang teknologi ya, bahkan telinganya ini ditempelkan ke tembok. Kalau dulu temboknya kan bukan tembok beton ya kan, tembok apa? Ya, bilik, iya, gedek ya. Iya, dengar kosak ngomong. Ini akhlak yang sangat buruk. Allah. Dan maaf sebenarnya kalau terutama kalau lelaki sampai menggunakannya, a'udzubillah. A'udzubillah. Tanda pengecut juga. Ya demikian itu. Ya. Karena beraninya diam-diam, tidak
berhadapan, ya. Naudzubillah minal jaban, itu minal sifat pengecut yang sangat dibenci oleh Islam. Oleh ajaran Islam. Kemudian juga makanya di antara doa juga yang diajarkan oleh Nabi alaihissalam agar kita berlindung, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri maniyyi. Ya, min syarri maniyyi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya apa? Pendengaranku. Karena ada godaan mungkin. Ya. Agar kita kok pingin dengar. Ya kan? Kemudian juga keburukan penglihatan, ya, fudul, ya. Temannya, tetangganya bawa kresek, apa itu? Ini masuk fudulul kalam, fudulun nazar, ya, fudulul sama juga, ya. Fudul atau kepo, ya, dengan anak sekarang, ya. Ini bagian dari penyakit juga, penyakit sosial, penyakit akhlak. Kemudian juga min syarri maniyyi, dan buruknya juga maniku, yaitu ketika ditempatkan di tempat yang haram, maksudnya dikeluarkan dengan cara yang haram juga, ya. Seperti itu. Termasuk juga mendengarkan, ya, hal-hal yang tidak, ya, dibolehkan dalam agama, termasuk musik dan lain-lain. Ini bagian dari, ya, ilham asma Allah as-sami'. Kemudian ada juga tadi sudah disebutkan, tentu disindir 6. Cuma hadisnya saja, man samma'a samma'allahu bihi wa man yura illa bihi, muttafaq alaih. Tentang penyakit riya tadi berupa penyakit tenar berupa riya ataupun sum'ah. 6. Barang siapa yang ingin, ya, tenar atau, ya, terkenal melalui pendengaran, Allah akan jadikan dia seperti itu. Begitu pula orang yang riya. 6. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian kita kembali kepada pembagian di sini di buku kecil ini tentang pendengaran Allah Subhanahu wa taala yang dibagi secara umum dan secara khusus. Secara umum yaitu yang mencakup segala jenis suara, jelas maupun samar. Tadi surah Al-Mujadilah sudah disebutkan. Kemudian pendengaran secara khusus yaitu memperkenalkan doa dan memberi pahala atas ibadah hambanya. 6. Contohnya, kasusnya atau perkara pembangunan Ka'bah oleh Ibrahim dan Ismail alaihimassalam, di mana keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. 6. Adapun manfaat di sini beriman kepada asma Allah as-sami'. Alhamdulillah. Tadi sebagiannya sudah disebutkan, menumbuhkan rasa diawasi dan takut kepada Allah, ya. Penetapan sifat mendengar bagi Allah juga. Kemudian yang ketiga, pengawasan Allah atas apa yang diucapkan oleh lisan, ya, baik lantang maupun pelan, keramaian maupun kala sendirian. Maka kita akan merasa takut dengan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, berlindung, menyeru dan minta hajat dunia akhirat pada Allah semata, karena Dia Maha mendengar, yakni mengabulkan permintaan hambanya. Kemudian yang kelima, menguatkan keyakinan akan pertolongan Allah Azza wa Jal atas agamanya, karena Dia Maha mendengar makar dan rencana buruk musuh agamanya, gerakan anti-Islam dan kaum muslimin dimanapun berada. Ya, tentunya kita, ya, dengan adanya teknologi yang ada sekarang, ya, kita ketahui bersama bagaimana, atau terdapat, kita dengar, kita baca bocoran-bocoran
maka semuanya sudah didengar, sudah dilihat, sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menjaga agama ini oleh kita dengan perantara kita ataupun orang lain. Maka alangkah beruntungnya, merupakan satu kehormatan ketika Allah menjadikan kita sebagai alat di antara alat yang menjaga agamanya. Nah, kemudian yang keenam, menenteramkan hati dengan nikmatnya bermunajat kepadanya, serta selalu berbaik sangka kepada Allah. Yang ketujuh, selalu meminta rahmatnya dan tak putus harapan, tak pernah merasa jemu. Yang kedelapan, dari berdoa kepada Allah dan menyerunya, karena Allah adalah As-Sami'. As-Sami' yaitu zat yang maha mendengar dan mengabulkan permintaan hamba-hambanya dimanapun berada. Nabi Yunus alaihi salam berdoa di mana? Di tiga kegelapan. Ya, di tiga kegelapan. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yusuf alaihi salam berdoa di penjara bawah tanah. Kita berdoa di masjid Allah, di rumah kita, ya, bahkan ya dimanapun, di tempat yang terhormat tentunya, yang tidak ada najis ataupun hal-hal yang ya, tidak terhormat, maka disitulah kita bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan izinnya tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa hambanya, baik secara kontan, langsung, bahkan lebih dari yang dipinta, ya kan? Bahkan lebih dari yang dipinta atau diharapkan, ya. Ataupun Allah menundanya untuk melihat kesabaran kita, kesabaran, keuletan kita meminta merengek kepadanya, ataupun Allah memang simpan sebagai surprise nantinya ketika di akhirat. Wallahu a'la wa'lam. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya pribadi juga Anda sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.